Semangat pagi? Semangat dengan semangat yang pagi ya. Semangat pagi semuanya? Pagi, yes! Hari ini kita akan sama-sama untuk kita mengetahui visi dan misi dari Haifa Clinic. Kenapa? Kita harus perlu memahami Haifa Clinic itu visi misinya kemana. Kalau 78 orang ini kita tidak memahami visi dan misi Haifa Clinic, maka kita nggak akan tahu kita akan menuju kemana, goalsnya kita akan seperti apa, Haifa Clinic akan sebesar apa. Karena itu ada baiknya kita memahami visi dan misi dari Haifa Clinic sehingga kita semua itu bisa survive. Karena kalau sampai kita nggak bisa survive di Haifa Clinic, ya itu bahaya. Profesional ini kalimat yang kelihatannya simpel, profesional, tetapi ini dalam maknanya nggak semua orang bisa melakukan, ya. Anda harus bisa mengarahkan. Contoh nanti, saya mengarahkan kalau minggu depan awal minggu atau akhir, artinya saya beri apa? Choice, betul? Kalau saya misalkan mau buat janji dengan seseorang, saya mau ke sana misalkan, mau prospek dia misalkan, saya akan tanya, Ibu atau Bapak, kira-kira waktu yang berkenan untuk saya ke sana, untuk kita ketemu awal minggu atau akhir minggu? Dia akan pilih. Tapi kalau Anda ngomong kira-kira waktu untuk kita ketemu kapan? Jawabannya kapan-kapan. Semua itu membutuhkan service excellence. Service excellence itu tidak hanya untuk orang di luar sebetulnya. Selama ini kita cuma berpikir service excellence untuk orang di luar, tapi kita lupa service excellence itu juga untuk kita yang di dalam harus dilakukan, ya. Jadi perbaiki dulu yang di dalam, baru kita bicara yang di luar. Ya. Saya, bagaimana respon kita terhadap pasien jika pasien itu menolak seperti itu, Bu? Oke, langsung praktek aja sekarang. Ya. Orang negatif, Anda nggak usah takut, Anda nggak usah merasa bahwa Anda jelek, karena yang jelek kan bukan kita. Dia komplainnya hanya ke satu orang sebetulnya. Nah, kalau sudah begitu harus cepat-cepat lihat yang pegang dia kemarin siapa, ya. Terus supervisornya atau headnya sampein. Terus kita diskusi bareng-bareng. Kadang-kadang juga kita jangan jadi domba. Ada juga customer yang lebay, ya. Tapi maksudnya minimal kita koreksi internal dulu. Ini penting sekali, koreksi internal, ya. Terus kemudian cepat kalau sudah begitu, besok waktu datang ditangani dokternya juga diinfodok. Ini tadi ada gini. Jadi kan dokternya udah pahami. Besok waktu nanti kita pasti juga sudah cocok. Nah, gimana caranya dokter ini bisa bareng? Kemudian tolong dari manajemen kalau sudah ada begitu, kasih sesuatu buat customer. Untuk dia ini bisa nggak janji pindah ke lain hati, ya. Apa yang mungkin dia butuh krim atau apa, Anda kasih satu atau kasih gift lah dari Haifa, apapun itu, ya. Itu akan membuat orang tetap akan balik lagi ke Haifa. Dia nggak mungkin ke tempat lain. Sebagai kedua, mau bertanya untuk soal profesionalisme. Kalau profesionalisme di sini kita ada di dalam tim ada sistem kita harus tegas, tidak tegas, dan cara kita harus berteman. Bagaimana cara kita harus membedakan antara nanti kita harus posisi yang tegas dari yang berteman, karena kita dalam tim kan harus ada kayak kekeluargaan, harus membangun untuk misalkan untuk ini gimana cara kita untuk meningkatkan. Tapi kalau di sisi lain di tim yang untuk internalnya kita gimana kita juga selain menaikkan timnya bisa menjadi baik, tetapi juga bisa nyaman dengan tim yang lain. Upaca pilih baik atau benar? Benar. Tanggung jawab ini Anda harus pilih yang benar. Gak boleh pilih yang baik. Sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Sesuatu yang benar itu pasti baik. Seorang pemimpin Anda harus melakukan yang benar, bukan yang baik. Jadi profesionalisme itu ya memang harus profesional, harus memilih yang benar. Gak bisa kita excuse dengan sesuatu yang baik. Paham ya? Jadi mulai sekarang baik dan benar itu tipis. Pilihlah yang benar.